Halo semua. Halo. Jadi hari ini saya akan membahas buku sosial yang telah saya pelajari. Nah, topiknya ini adalah topik yang jarang dibahas oleh orang-orang. Anda bisa tebak? Tidak. Oke, saya kasih tahu. Jadi topiknya adalah ini. Anda bisa baca ini? Tidak, kami tidak tahu. Kasih tahu dong. Jadi ini cara bacanya adalah Hey Heiser. Atau kalau diterjemahkan menjadi The Black Child. Apa itu Hey Heiser? Jadi Heihaise adalah anak-anak atau penduduk di Cina yang keberadaannya itu tidak diakui oleh pemerintah Cina. Jadi mereka ada secara wujudnya, namun tidak diakui secara sah atau secara hukum oleh pemerintah Cina. Nah, tapi kenapa sih hal ini itu bisa terjadi? Yang terbelakangi hal ini adalah kebijakan satu anak. Jadi, keinginan Cina untuk tumbuh dan berkembang secara ekonomi setelah revolusi kebudayaan menjadi kekuatan pendorong kebijakan satu anak. Karena tujuannya itu tidak bisa tercapai kalau misalnya mereka tidak bisa menekan laju pertumbuhan penduduk menjadi 1,1 sampai 1,2 miliar pada tahun 2000. Dan sebenarnya kebijakan satu anak ini itu efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Hal ini bisa kita lihat dari penurunannya angka kehamilan setelah diberlakukannya kebijakan satu anak ini. Dan kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya kampanye untuk mengontrol angka kelahiran itu sudah terjadi sejak tahun 1949, atau sejak era kepemimpinannya dia. Anda kenal dia siapa? Anda pasti pernah lihat mukanya, tapi Anda lupa namanya. Betul? Betul. Nah, jadi nama dia adalah Mao Zedong. Jadi di era ini, kampanyenya sudah ada namun masih bersifat secara sukarela. Dan pada tahun 1970 sendiri, penduduk di Cina itu sudah mulai mendekati angka 1 miliar orang. Dan pada masanya, satu keluarga di Cina itu bisa memiliki 6 sampai 7 anak. Dan baru di era kepemimpinan selanjutnya, itu dia. Siapa namanya? Anda ingat? Kami lupa. Adusan ya. Namanya adalah Deng Xiaoping. Tapi kalau ini Anda kenal dong dia namanya siapa. Dia kan sering muncul di berita. Kami kenal. Bagus. Namanya adalah Xi Jinping. Kita balik lagi. Jadi di eranya Deng Xiaoping, wacana kebijakan satu anak ini mulai dibicarakan, mulai didiskusikan. Sampai pada akhirnya, pada tanggal 25 September 1980, kebijakan satu anak ini secara resmi diberlakukan di Cina secara universal kepada setiap kepala keluarga. Namun, pengecualian diberikan bagi kelompok etnis minoritas. Kemudian kalau misalnya anak pertama itu mengalami punya disabilitas, maka diperbolehkan untuk memiliki anak kedua dan juga diberikan pengecualian bagi anak yang terlahir kembar. Dan kebijakan satu anak ini sangat ketat sekali peraturannya. Karena konsekuensi bagi yang melanggar adalah akan dikenai denda, dipaksa melakukan aborsi atau sterilisasi, dan kehilangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya ada pegawai negeri Cina yang ketahuan memiliki lebih dari satu anak, maka ia akan langsung dipecat. Kemudian filmmaker asal Cina, itu Zhang Yimou, itu didenda 7,48 juta yuan atau setara dengan 16 miliar rupiah karena memiliki 3 anak. Dan sebenarnya untuk denda ini bisa berbeda-beda tergantung orangnya. Yang jadi dari 1/6 dan paling tinggi itu 1/3 dari pendapatan tahunan. Seperti itu. Kemudian kebijakan satu anak ini juga merugikan bagi orang tua, terutama bagi wanita ataupun orang tua yang tidak berkecukupan secara finansial. Dan yang paling terdampak adalah wanita dalam hal ini. Karena ketika wanita memiliki kehamilan kedua yang tidak direncanakan, maka mereka cenderung untuk menghindari mencari perawatan medis selama kehamilan dan selama persalinan. Karena kalau misalnya mereka ke tempat medis ini, maka mereka akan dipaksa untuk melakukan aborsi atau mereka akan dipaksa membayar denda finansial nantinya. Yang dimana denda ini tidak bisa mereka bayarkan. Dan karena ini, pada waktu itu sempat terjadi peningkatan kematian antara ibu dan bayi, baik ibu dan bayi. Nah, kan seperti yang saya bilang di awal, kebijakan satu anak, kalau misalnya kita melanggar, salah satu konsekuensinya adalah denda. Namun kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya orang tuanya itu tidak bisa membayarkan denda yang diberikan oleh pemerintah Cina? Anda tahu jawabannya? Ya, betul. Seperti yang saya bilang di awal,
pemerintah Cina tidak akan menganggap anak kedua ini ada secara hukum, secara sah. Dan ini disebut dengan Heiheise atau the black child. Menjadi Heiheise berarti tidak memiliki hukou. Hukou itu apa? Nah, hukou itu adalah dokumen pengenal identitas atau di Indonesia setara dengan KTP, akte kelahiran, kartu keluarga, dan lain-lain. Dan hukou ini menjadi syarat esensial untuk mengakses berbagai macam fasilitas yang diberikan, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, sebagai syarat sah untuk melamar pekerjaan, ataupun sebagai syarat sah untuk menikah. Dan menjadi Heiheise berarti tidak bisa merasakan atau mendapatkan ini semua. Dan pada tahun 2004, terdapat 8 juta Heiheise di Cina, atau 0,65% dari total populasi saat itu. Dan lagi-lagi, kebijakan satu anak ini itu memberikan dampak yang buruk bagi para perempuan. Karena di Cina itu kan ada budaya untuk lebih mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Dan beberapa orang tua di Cina diketahui tidak melaporkan anak pertamanya yang perempuan, dengan harapan anak keduanya adalah anak laki-laki. Jadi anak perempuan ini menjadi Heiheise, mereka tinggal di tempat persembunyian, kemudian tidak mendapat akses pendidikan, tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Dan menurut penyelidikan di salah satu provinsi di Cina, 70-80% dari 530.000 Heiheise adalah perempuan. Dan hal ini juga lah yang menyebabkan Cina pada masanya sempat menjadi negara dengan tingkat bunuh diri wanita dewasa tertinggi pada waktu itu. Karena tekanan hidup perempuan sebagai Heiheise yang luar biasa. Dan sudah pasti, entah itu laki-laki ataupun perempuan, hidup sebagai Heiheise itu sudah pasti sangat sulit dan susah sekali. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, menjadi Heiheise berarti tidak bisa hidup seperti manusia pada umumnya. Mereka tidak bisa pergi ke sekolah. Kalau misalnya mereka sakit, mereka tidak bisa pergi ke puskesmas, tidak bisa pergi ke rumah sakit. Berarti mereka harus dirawat oleh orang tua ataupun tetangganya. Kemudian mereka tidak bisa melamar pekerjaan secara legal, tidak bisa mengejar cita-citanya. Bahkan untuk menikah secara sah dengan orang yang dicintai pun juga tidak bisa. Dan menjadi Heiheise itu memiliki pilihan untuk meneruskan bisnis keluarganya, seperti pertanian ataupun bisnis swasta. Tapi bagi beberapa Heiheise, karena mereka tidak bisa melamar pekerjaan yang legal, maka mereka terpaksa untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ilegal, seperti terlibat dalam prostitusi, perdagangan narkoba, ataupun pemerasan. Bahkan di beberapa tempat di Cina, orang tuanya itu secara sengaja mengandung anaknya, yang kemudian setelah lahir langsung dijual ke para pedagang manusia. Entah itu nantinya akan dijual ke keluarga kaya di Cina ataupun dijual ke luar negeri yang nantinya entah menjadi buruh di bawah umur ataupun terlibat dalam prostitusi di bawah umur. Dan pada tahun 2010 sendiri, jumlah Heiheise di Cina mencapai angka 13 juta. Bahkan para ahli demografi percaya angkanya 2 kali lipat dari angka tersebut. Dan kan Heiheise ini terjadi sebagai dampak dari kebijakan satu anak. Dan selain Heiheise, kebijakan satu anak juga menciptakan dampak lain, yaitu populasi penuaan. Jadi maksudnya di suatu negara lebih banyak orang-orang yang usianya itu tidak produktif lagi untuk bekerja. Dan pada tahun 2050 sendiri, menurut PBB, terdapat 440 juta orang dengan usia 60 ke atas di Cina, yang usianya itu sudah tidak produktif lagi untuk bekerja. Dan hal ini terjadi karena anak-anak muda di Cina tidak memutuskan untuk tidak menikah ataupun memutuskan untuk tidak memiliki anak karena biaya hidup yang mahal. Sampai akhirnya, pemerintah Cina itu memberhentikan kebijakan satu anak pada tahun 2015. Yang berarti mereka menghentikan kebijakan yang sudah berjalan selama 35 tahun. Tapi, meskipun kebijakannya sudah dicabut, masih ada satu pertanyaan. Itu bagaimana nasib Heiheise? Karena seperti yang kita bilang di awal, yang seperti yang saya bahas di awal, Heiheise ini
tidak menjalani kehidupan yang seharusnya mereka dapatkan. Entah itu bertemu teman-teman di sekolah, dirawat ketika sakit, atau menikah dengan orang yang mereka sukai, ataupun mendapat pekerjaan secara legal. Mereka tidak mendapatkan itu semua. Lantas, bagaimana nasib mereka yang sudah terlanjur lahir, sudah terlanjur hidup dengan lama? Dan sayangnya, sampai sekarang pun saya tidak tahu bagaimana nasib Heihaise sampai saat ini. Yang berarti, kejelasan hidup Heihaise masih belum jelas. Dan ya, itu saja presentasi saya tentang Heihaise hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you. Dadah semua. Goodbye.